Sebuah cerpen dari sudut pandang rambut palsu. Menjadi songgok rambut palsu di atas kepala seorang gadis bernama Ale adalah pekerjaan paling menguras batin di semesta ini. Tugas utamanya sebenarnya sederhana, menutupi kulit kepala Ale yang polos, licin, dan memantulkan cahaya lampu kafe sore itu. Tapi tugas sampinganku yang jauh lebih berat adalah menahan malu. Bayangkan, aku harus tetap terlihat berkilau, lurus jatuh dengan estetik saat manusia di bawahku ini melemparkan lelucon paling garing yang pernah didengar peradaban manusia. Kamu tahu nggak kenapa ikan hidup di air asin? Tanya Ale. Matanya berbinar, menatap cowok di depannya. Yang sedari tadi cuma mengaduk-aduk es kopi susu, yang es batunya sudah mencair setengah. Cowok itu bernama Jack. Dia tipe cowok pendiam, yang penampilannya rapi. Tipikal anak yang kalau di tongkrongan lebih banyak menyimak sambil senyum tipis. Ditanya begitu, Jack cuma menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Soalnya kalau di air mati, namanya ikan asin. Ali tertawa terbahak-bahak, sampai tubuhnya terguncang. Aku yang menempel kepalanya otomatis ikut bergoyang ke kanan dan ke kiri. Dalam hati kalau saja aku punya tangan, aku sudah menepuk dahiku sendiri. Garing banget. Benar-benar resep jitu untuk membuat sebuah kencan pertama langsung bubar jalan. Jack terdiam selama 3 detik penuh. Suasana di meja nomor 4 itu mendadak jadi secanggung ruang tunggu dokter gigi. Aku sudah bersiap-siap mental, mengira Jack akan tiba-tiba melihat jam tangannya, berpura-pura memesan ojek online, lalu pamit pulang dengan alasan ada urusan keluarga yang mendadak. Namun, yang terjadi berikutnya justru di luar prediksi. Jack menarik napas panjang, lalu di sudut bibirnya perlahan terangkat. Dia tidak pergi. Cowok itu malah menopang dagunya dengan satu tangan, memandang Ale dengan tatapan geli. Oke, gantian, kata Jack dengan suara berat, tapi terdengar santai. Hewan apa yang kalau lagi telat nggak pernah dimarahin? Sekarang ganti. Ale yang mengerutkan kening. Apa ya? Kura-kura? Karena jalannya lama. Salah. Jack tersenyum tipis. Ada kilat jenaka di matanya yang baru pertama kali muncul sore itu. Jawabannya kaki 1000. Soalnya gurunya capek nungguin dia pakai sepatu. Seketika itu juga tahu Ale pecah lagi. Kali ini lebih keras, membuat beberapa orang di meja sebelah menoleh. Jack yang awalnya pendiam pelan-pelan mulai hanyut di bawah sorot lampu kafe yang mulai menguning karena matahari senja mulai turun. Aku menjadi saksi bagaimana dua orang aneh ini menemukan frekuensi mereka sendiri melalui obrolan paling tidak bermutu yang pernah ada. Ale terlihat sangat bahagia sore itu. Pipinya merona alami. Tapi dari tempatku melekat, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Jack. Kulit kepala Ale di bawahku terasa sangat hangat. Bukan hangat karena jatuh cinta, melainkan hangat yang kering, ringkih, dan berjenuh lelah. Setelah sore di kafe itu, Jack berubah dari cowok pendiam menjadi manusia paling ekspresif kalau sudah berdua dengan Ale. Mereka resmi berpacaran. Dan bagiku, itu berarti jam kerjaku meningkat drastis. Setiap kali mau kencan, aku dipersiapkan seperti seorang prajurit yang mau maju ke medan perang. Ale merawatku dengan sangat protektif. Aku dicuci dengan sampo khusus wangi vanila. Disisir pelan-pelan dengan sisir gigi jarang agar serat-serat rambutku tidak rontok. Lalu disemprot hair mist sampai berkilau. Ale selalu memastikan aku melekat dengan sempurna di kepalanya memakai wig type paling rekat yang dia punya. Tolong bertahan yang rapi ya hari ini. Bisik Ale sore itu di depan cermin kamarnya sambil menepuk-nepuk permukaanku dengan lembut. Awalnya aku pede saja. Aku mengira dia bicara begitu karena takut kelihatan jelek di depan Jack. Tapi lama-kelamaan aku mulai menyadari ada yang aneh dengan ritual kamar ini. Begitu pintu kamar dikunci dan Jack sudah pulang, topeng keceriaan Ale mendadak luruh. Dia akan duduk di depan meja rias dengan napas yang memburu, seolah-olah baru saja berlari maraton belasan kilometer. Dengan tangan yang gemetar hebat, Ale akan melepaskan aku dari kepalanya. Disitulah aku bisa melihat bayangan kepala Ale di cermin, polos, pucat, dan ringkih. Kulit kepalanya makin hari makin terasa panas berdenyut. Bersamaan dengan aku yang diletakkan di atas meja, Ale akan membuka laci bawah dengan mengeluarkan 3 botol obat tanpa label yang isinya tinggal setengah. Dia menelan 2 butir sekaligus tanpa air minum. Sebentar lagi. Tolong, kasih waktu sebentar lagi. Gumamnya ke arah cermin dengan mata yang berkaca-kaca. Suaranya serak, kering, dan sangat lelah. Tapi besoknya saat ponselnya bergetar, menampilkan nama Jack, Ale akan langsung melompat dari kasur, memoles lipstik merah segar di bibirnya yang pucat. Dan
memasangku kembali dengan senyuman paling ceria yang dia punya. Jack tidak pernah tahu semua itu. Yang Jack tahu, Ale adalah pacar yang menyenangkan, dengan stok lelucon garing yang tidak pernah habis. Mereka menghabiskan waktu dengan nonton bioskop, berburu kuliner kaki lima, sampai keliling kota naik motor hingga larut malam. Jack yang dulu kaku sekarang sudah jago melontarkan inside jokes yang cuma dipahami mereka berdua. Puncaknya adalah ketika liburan berdua ke sebuah villa di daerah dataran tinggi di saat sela libur kuliah. Ale sangat bersemangat. Dia mengemas baju-baju terbaiknya dan tentu saja menyisirku berkali-kali. Malam sebelum berangkat, agar aku terlihat perfect diterpa angin gunung. Aku bisa merasakan debar jantung Ale yang sangat kencang malam itu. Itu bukan cuma debar kegembiraan seorang gadis yang mau berlibur dengan pacarnya. Itu adalah debar ketakutan dari seorang yang tahu bahwa jam pasir di tubuhnya sudah mulai habis. Dan dia sedang bertaruh dengan sisa waktu yang dia miliki, rasanya dicintai seutuhnya. Villa daerah dataran tinggi itu sebenarnya sangat indah. Udara dingin bertiup konstan membuat aroma pinus basah di kabut tipis, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti pelantaran teras tempat Ale dan Jack sedang duduk berdua. Sore itu, suasana hati mereka berdua sedang bagus-bagusnya. Di atas meja kayu bulat, ada 2 cangkir teh hangat yang masih mengumpulkan asap. Jack baru saja menceritakan kejadian konyol tentang dosennya di kampus. Dan Ale, seperti biasa, membalasnya dengan tawa lepas yang membuat matanya menyipit membentuk bulan sabit. Aku bersumpah, itu adalah momen paling romantis yang pernah aku saksikan selama menempel di kepala Ale. Sampai akhirnya, tragedi itu terjadi dalam waktu kurang dari 3 detik. Tunggu, ada daun kering nyangkut di rambut kamu, kata Jack tiba-tiba. Dia mengikis jarak, mencodongkan badannya ke depan, lalu mengulurkan tangan kanannya dengan niat baik untuk membersihkan daun kecil yang jatuh dari pohon di atas mereka. Namun alih-alih cuma mengambil daunnya, jari Jack tidak sengaja tersangkut ke dalam ranjungan serat kain di bagian dalam pori-poriku. Jack menarik tangannya kembali dengan cepat, dan disitulah dunia seolah berhenti berputar. Aku merasakan cengkraman weak tape di kulit kepala Ale kalah telak oleh tarikan tangan Jack. Tubuhku terlepas sepenuhnya dari kepala Ale. Aku melayang di udara selama 1 detik, yang terasa seperti 1 jam. Sebelum akhirnya jatuh terkapar tidak berdaya di atas lantai kayu yang dingin. Seketika itu juga, tawa Ale terputus di tenggorokan. Suasana villa yang tadinya hangat langsung berubah menjadi senyap yang mencekam. Jack mematung, matanya melebar, sempurna, menatap lurus ke arah depan dengan ketatapan yang campur aduk antara syok, jijik, dan bingung. Di depannya tidak ada lagi gadis berambut hitam sebahu yang cantik. Yang ada hanya Ale yang duduk gemetaran dengan kepala polos, botak pelontos, dan menyisakan beberapa helai lampu asli yang rapuh di bagian belakang. Al, kamu... Suara Jack bergetar, tertahan di ujung lidah. Ale langsung menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Air matanya luruh detik itu juga, membasahi pipinya yang mendadak berubah menjadi sepucat mayat. Jack, aku bisa jelasin. Tapi ego dan ketidakmatangan emosional Jack mengambil alih. Otaknya konsleting itu menyimpulkan bahwa selama ini dia telah dibohongi secara bentar-bentar dan merasa ditipu oleh penampilan luar. Jadi selama ini palsu. Jack mundur 1 langkah, memandang aku yang tergeletak di lantai dengan tatapan ngeri, seolah aku adalah bangkai tikus yang menjijikan. Lo ngeboin gue, Al? Buat apa? Biar gue sama lu? Jack, enggak Jack, bukan gitu. Cukup, Al. Gue gak tahu lagi mana yang benar dari lu, potong Jack dengan nada dingin yang menusuk. Tanpa mau mendengarkan satu patah kata pun lagi, Jack berbalik menyambar kunci motornya di atas meja dan berjalan pergi meninggalkan teras villa tanpa menoleh lagi. Suara langkah sepatunya yang menjauh terlihat sangat egois meninggalkan Ale yang menangis senggukan sendirian di atas lantai, memeluk lututnya di tengah kabut gunung yang semakin tebal dan dingin. Sejak sore terkutuk di villa itu, aku tidak pernah lagi bertengger di kepala Ale. Tugas utamanya digantikan oleh sebuah kupluk rajut berwarna abu-abu yang longgar. Aku sendiri berakhir di dalam kotak sepatu bekas di pojok kamar Ale. Di dalam kegelapan kotak itu, aku tidak bisa lagi melihat wajah Ale, tapi aku masih bisa mendengar semuanya. Aku mendengar suara batuk yang semakin sering dan berat setiap malam. Aku mendengar isak tangis ibunya yang perlahan di balik pintu kamar. Dan yang paling menyakitkan, aku mendengar keheningan di atas ponsel Ale yang diletakkan di atas meja rias. Tidak ada lagi getaran dari nomor bernama Jack. Hingga suatu hari, keheningan itu berubah menjadi suara riuh tangisan yang pecah di seluruh penjuru rumah. Hari itu, kamar Ale mendadak ramai oleh langkah kaki seorang yang bersiap-siap memindahkan tubuh Ale yang sudah kaku ke ambulans. Ale sudah pergi. Dia menyerah pada kanker yang menggerogoti tubuhnya.
Tepat 1 minggu setelah kencan terakhir mereka yang berantakan. 3 hari setelah pemakaman, pintu kamar Ale yang sepi terbuka. Seorang melangkah masuk dengan sangat perlahan. Dari celah kecil kotak sepatu yang agak terbuka, aku bisa melihat ujung sepatu yang sangat kukenal. Itu Jack. Wajahnya kacau, matanya sembab, kantong matanya hitam. Dan dia berjalan seolah-olah seluruh energinya sudah habis dihisap bumi. Jack duduk di kursi meja rias Ale. Di atas meja itu ada sebuah surat pendek yang sengaja ditinggalkan ibunya Ale untuk Jack. Dengan tangan gemetar, Jack membuka lipatan kertas itu. Air matanya langsung luruh deras sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat pertama. Di dalam surat itu, Ale menulis, Jack, maaf ya, karena aku udah bohong soal rambutku. Seumur hidup, aku belum pernah ngerasain gimana rasanya punya pacar. Aku cuma pengen tahu rasanya jadi gadis normal yang dicintai seutuhnya sebelum waktuku habis. Makasih ya Jack, lelucon garing kamu itu hal terbaik yang pernah aku punya. Jack meremas surat itu di dadanya. Dia menangis tergugu. Punggungnya berguncang hebat di tengah kamar yang sunyi. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak besar. Dia menyadari satu hal yang paling brutal. Dia selalu sibuk merasa tertipu oleh seonggok rambut palsu. Sampai dia mengabaikan hati tulus orang gadis yang sedang menghitung sisa akhirnya. Pandangan Jack yang basah oleh air mata kemudian beralih ke pojok tepat ke arah kotak sepatu tempatku berada. Dengan perlahan dia membuka kotak itu. Jack mengangkatku dengan kedua tangannya. Kali ini tidak ada lagi tatapan jijik atau ngeri di matanya. Dia memeluk serat rambut palsuku erat-erat di dadanya, seolah-olah sedang memeluk tubuh Ale untuk yang terakhir kali. Wangi sampo vanila Ale yang samar masih menempel di tubuhku, bercampur dengan aroma air mata penyesalan Jack yang sia-sia. Aku ditinggalkan di dalam kotak, tapi Jack ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang mencintainya apa adanya, bersama lelucon garing yang tidak akan pernah dia dengar lagi seumur hidupnya.